Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam persahabatan. Sahabat-sahabat semua, warga pergerakan seluruh Indonesia. Selamat datang di konten kami yaitu Kopi dan Opini. Tempatnya orang-orang yang sadar akan berpikir. Nah, sahabat-sahabat, sebelumnya berhubung ini baru Bang ya. Perkenalan dulu. Berhubung konten baru gitu kan, kita baru memasuki dunia konten kreator. Saya ingin memperkenalkan dulu sahabat-sahabat. Perkenalkan, nama saya Rega Rismawan dari Ketua PKPM FT Untirta. Nah, sebelah saya ada siapa Bang? Nama saya Mahmudin. Oh, Bang Mahmudin. Nah, Bang Mahmudin ini demisioner Ketua LSO IKA Diksi FT Untirta. Nah, beliau bukan hanya di Ketua LSO IKA Diksi FT Untirta, beliau juga demisioner Ketua BEM Fakultas Teknik Untirta. Nah, bukan hanya itu sahabat-sahabat, ada satu lagi yaitu Ketua PC PMI Kota Cilegon. Nah, itu mungkin profil sedikit dari sahabat Bang Mahmudin gitu. Nah, untuk awal kita mengucapkan selamat datang dulu ini Bang buat mahasiswa-mahasiswa baru Fakultas Teknik Untirta, baik di Fakultas Teknik Untirta ataupun di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kita tahu kan baru kemarin ini Bang, baru kemarin ospek PKKMB, pengenalan kegiatan kampus gitu Bang, buat mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kita ucapkan selamat datang dulu ini Bang. Gimana nih Bang, selamat datang gitu Bang? Kita ucapkan selamat datang lah untuk Selamat datang lah. manusia-manusia pilihan ya. Manusia pilihan, sudah hadir di kampus Untirta. Nah, di konten kali ini sahabat-sahabat kita akan membahas banyak hal lah. Kita akan ngobrol banyak hal di Kopi dan Opini ini. Nah, sebelum kita banyak beropini gitu Bang ya, kita harus minum kopi dulu ini Bang. Oke. Kopi dulu. Wah, kopinya tinggal dikit ini Bang. Kopi dulu Bang kita Bang. Ya, yang selanjutnya bakar rokok. Nah, jadi gini Bang, kita kan ada mahasiswa baru nih. Kita kan dari organisasi terbesar di Indonesia secara kuantitas, yaitu PMII. Nah, kita akan sharing-sharing ke Abang gitu kan, menjelaskan banyak hal lah. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan gitu Bang ya, apa sih PMI itu? Jadi apa sih Bang PMI itu? Secara Apa itu Abang PMI gitu ya? ya, opini Abang PMI itu seperti apa sih gitu kan? Oke, selamat datang dulu ya untuk seluruh mahasiswa baru di kampus Untirta. Kemudian juga selamat datang untuk seluruh mahasiswa baru di seluruh Indonesia, di seluruh kampus. Karena mereka semua ini kan orang-orang pilihan itu. Iya. Orang-orang pilihan yang diberikan kesempatan untuk menikmati bangku perkuliahan, berproses di kampus, yang kelak akan menjadi pemimpin Indonesia di 10, 15, 20 tahun mendatang. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, apa itu PMII? Apa PMII? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan ini kan definisinya orang senantiasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak stagnan, tidak monoton, dia terus berproses berarti kan? Iya Bang. Mahasiswa ini orang-orang yang menikmati perkuliahan. Tidak semua loh anak muda kita masuk perkuliahan. Nah, kita ini kan orang-orang pilihan nih. Kawan-kawan mahasiswa baru ini kan orang-orang pilihan. Berarti mahasiswa yang mengenyam bangku pendidikan dan perkuliahan, orang-orang pilihan. Islam yang kita pahami adalah ya Islam, PMI harus memiliki pemahaman keislaman yang moderat. PMI harus memiliki pemahaman keislaman yang tawasud. PMI juga kader-kadernya harus menjadi wali songo muda nih. Kan dulu Islam masuk Indonesia itu kan dengan salah satu yang menyebarkan Islam masuk adalah Wali Songo. Ini yang fotonya ada di sepampang di sini. Nah, Wali Songo muda ini kan Wali Songo yang siap untuk berdakwah lah, bahasa anak milenial mungkin menyebarkan Islam yang ramah, Islam yang menyayangi, Islam yang mengasihi. Kemudian Indonesia NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara pemahaman dari Aceh sampai Papua ini kedaulatannya harus terus kita jaga. Kita sudah diberikan mandat warisan besar yang bernama Indonesia. Nah, warisan ini sebagai anak muda yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan harus kita jaga. Jadi PM ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, adalah organisasi yang lahir daripada Rai Besar Nahdlatul Ulama. NU itu organisasi besar
yang secara kontribusi memiliki saham besar lah. Kalau Indonesia ini perusahaan nih, Tum, menurut saya, opini saya ini salah satu yang memiliki saham besar ya NU, Nahdlatul Ulama. Sudah berjuang, sudah mengorbankan banyak santrinya, ya, dari mulai agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua. Nah, karena PMI adalah organisasi yang lahir dari rahim NU, maka kita juga mewarisi saham besar di Republik ini. Kita berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan, melanjutkan kontribusi dengan mengisi kemerdekaan ini. Dengan apa? PMI harus menjadi wadah lah. Wadah anak-anak muda produktif, wadah anak-anak muda yang siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kira-kira gitu tuh. Sederhananya lah. Ya, gitu. Gak usah terlalu kaku juga. Ya, kita tahu lah Bang bahwa mahasiswa ataupun pemuda yang mempunyai track record yang sangat bagus gitu Bang buat negara bangsa Indonesia kita ini kan, bahwa bahkan kita merdeka pun dibantu oleh pemuda-pemuda. Diawali dengan 28 Oktober gitu kan, Sumpah Pemuda, dilanjutkan pada tahun mahasiswanya gitu kan, 98 reformasi, sampai sekarang kan masih terus berkontribusi gitu mahasiswanya. Dan PMI ini adalah wadah yang bisa melanjutkan estafet pemuda dan mahasiswa itu Bang ya. Nah, selanjutnya gitu kan, setelah kita tahu apa itu PMI, yang kedua adalah ini Bang, kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di PMI? Kan sebuah organisasi pasti punya kegiatan gitu kan, pasti punya agenda, pasti punya acara gitu kan. Nah, kegiatan-kegiatan apa sih yang biasa diagendakan oleh PMI gitu Bang? Oke, setelah kita tahu nih PMI ini apa, sederhananya ini tempat belajar ya. Iya. Belajar kita semua lah. Dari mulai Sabang sampai Merauke, kita mau keliling, mau main ke semua provinsi, ada hotel gratis lah, alias base camp. Aduh. Tuh. Dari mulai base camp komisariat, cabang sampai dengan base camp PKC, kita punya tempat untuk bernaung, kita punya sahabat, kita punya keluarga untuk bernaung. Nah, ini besarnya PMI begitu. Lalu kemudian apa kegiatannya? PMI ini kan sebagai organisasi kaderisasi tentu. PMI dibentuk, dibangun dengan kesadaran melanjutkan estafet kepemimpinan, menjadi regenerasi pemimpin-pemimpin muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Sekecil-kecilnya nih tuh menurut saya, kita akan memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin RT RW, memimpin kota, kecamatan, provinsi, jadi pemimpin perusahaan, jadi CEO, udah banyak lah. Kegiatannya apa kan gitu? Kok bisa PMI ini organisasi kaderisasi yang memiliki kegiatan, agenda-agenda wajib, agenda kaderisasi tentu, kemudian agenda pengembangan minat dan bakat. Tentu selanjutnya PMI juga menjadi ruang untuk mahasiswa mengekspresikan, belajar berargumentasi, belajar berdiskusi. Dari diskusi kita tahu banyak hal, dari diskusi kita menambah wawasan, dari diskusi juga kita menambah pengetahuan. Nah, kemudian ada juga agenda PMI untuk safari toko, misalnya kita berkeliling ke toko-toko, misalnya Cilegon ada toko-toko sosial, toko-toko pemuda, toko-toko politik. Nah, PMI menjadi ruang itu juga tuh. Karena mau nggak mau, sebelum kita di kemudian hari akan memimpin, kita harus belajar sebanyak mungkin selagi muda. Nah, salah satu agendanya menurut saya itu juga penting. Sesekali juga kita kalau agenda-agenda rutin, misalnya ada juga penyampaian visi misi misalnya. Visi misi tentang Cilegon. Kita mengkritik pemerintah, ya mahasiswa harus mengkritik dong. Peran mahasiswa ini kan harus ya bagi anak muda lah. Kita lihat, kita sama-sama tahu tuh. Dulu ada Syahrir dan kawan-kawan saat proklamasi. Selanjutnya ada 98. Teman-teman mahasiswa aktivis 98. Kemudian hari ini kita menjadi pelanjut estafet itu. Maka berkegiatan produktif menjadi salah satu kewajiban bagi anak muda menurut saya. Tapi itu pilihan tuh, pilihan yang disediakan lah. Nah, itu mungkin agenda-agenda wajibnya kayak kalau kaderisasi misalnya Mapaba pertama masuk, masa penerimaan anggota baru. Lalu kemudian selanjutnya PKD, pelatihan kader dasar. Kemudian selanjutnya PKL, pelatihan kader lanjut. Kemudian PKN, pelatihan kader nasional. Nah, dari masing-masing jenjang ini membentuk karakter, menanamkan pemahaman, berbicara tentang keindonesiaan, menyiapkan pemimpin muda untuk masa depan. Sederhananya gitu tuh. Nah, berarti kan PMI itu Bang tempat berproses gitu Bang ya. Saya yakin itu Bang, namanya hal yang besar itu pasti berawal dari hal yang kecil. Betul. Nah, betul kan Bang ya. Nah, mungkin setelah kita tahu kegiatan PMI gitu Bang ya. Nah, kita kan pastinya
organisasi eksternal itu ada banyak sekali gitu Bang ya. Ada PMII, ada GMNI, Iya, ada HMI, kami dan yang lainnya. Nah, kenapa gitu Bang? Organisasinya harus PMII bukan kami, GMNI, HMI ataupun yang lainnya gitu Bang. Bahkan primordial gitu Bang. Kenapa gitu Bang harus PMII? Apa alasannya harus ber-PMI gitu ya? Iya. Kenapa sih harus PMI dibanding organisasi yang lain? Ini kan opini, bebas ya. Opini, bebas, Artinya, Bang. menurut Bebas. opini saya, PMI ini menjadi salah satu wadah yang lengkap saja tuh. Kita berbicara keintelektualitasan, kita berbicara Islam yang ramah, kita berbicara juga tentang bagaimana anak muda ini harus menjaga idealisme dan nalar kritisnya. Nah, PMI, kenapa harus PMI? Apa bedanya PMI dengan yang lain? Nah, PMI ini lengkap aja, paketnya lengkap menurut saya. Kita berbicara keislaman, Islam yang ramah, Islam yang mengayomi, Islam yang menyayangi, Islam yang mencintai, bukan Islam yang memukul, bukan Islam yang mempertentangkan, bukan Islam yang radikal begitu, bukan pemahaman Islam yang lazimnya, tapi Islamnya Islam asli Indonesia gitu. Meskipun Islam itu turun di Mekah dan berkembang di Madinah sana, tapi juga ada karakteristik Islam yang diwarisi dan dijaga oleh PMII. Jadi paket lengkap, intelektualitas, keislaman, kemahasiswaan, dan keindonesiaan. Ini paket lengkap PMI ini. Kira-kira gitu tuh alasan yang opini saya lah, opini gua sebagai orang yang berkecimpung di PMI dan menjadi salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti jenjang kaderisasi di PMII. Jadi itu PMI paket lengkap. Oh, berarti PMI itu paket lengkap Bang ya? Oke, betul. Oke, lengkap kita. Lengkap semua. Dibandingkan dengan yang lain, mungkin kita yang paling lengkap gitu Bang. Opini kita bisa kan jadi juga berubah. Mungkin gitu Bang. Bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah juga. Opini orang tidak mungkin disamakan dengan opini kita. Gitu tuh. Nah, kan kita tahu Bang ya, tadi sudah menjelaskan banyak hal lah untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang biasa. Nah, kita ini kan anak teknik Bang ya. Abang anak teknik bukan? Ya jelas. Jelas. Ya, Nah, jadi gue anak elektro, Bro. Elektro. Sama saya juga sama Bang, anak teknik elektro. Nah, kita kan tahu biasanya anak teknik itu kan enggan gitu Bang ya masuk organisasi eksternal apatis. gitu. Nah, apatis. Cenderung gitu kan. individualis. Bahkan bukan hanya organisasi eksternal, ikut organisasi juga banyak yang tidak mau mengikuti gitu kan Bang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya gitu Bang ya. Kenapa sih Bang anak teknik gitu Bang harus ikut PMII? Nah, harus ikut organisasi. Harus ikut organisasi. Harus aktif. Aktif, loyalitas yang tinggi gitu kan. Terus mau berproses dan mau berjuang. Yang penting mau berjuang Bang. Bukan hanya sebatas mengikuti mapaba doang gitu kan. Bukan hanya mengikuti di awal kaderisasi doang, tapi aktif selanjutnya hingga masa jabatannya selesai gitu kan. Kenapa harus aktif berorganisasi dan ber-PMII? Anak muda ini tuh kalau tidak dipersiapkan lewat organisasi, lewat kaderisasi, maka dia akan menjadi anak muda yang apatis. Anak muda yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Anak muda yang hanya berpikir individualis tentang dirinya begitu. Nah, anak teknik meskipun dia engineer, kemudian kesibukan kuliah, praktikum, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus sama-sama tahu pemimpin hari ini misalnya. Apa kemudian proklamator urung kita itu bukan anak teknik? Anak teknik. Bung Karno anak teknik. Anak teknik, teknik sipil. Oke. TB. Presiden kita mulai mengenal industri perkapalan misalnya. Industri penerbangan, yaitu B.J. Habibie. Apakah dia bukan anak teknik? Anak teknik. Anak teknik juga. Hari ini deh pemimpin kita Ridwan Kamil misalnya, Nah, anak teknik juga. Anak teknik juga. Dan banyak anak teknik lain yang menjadi pemimpin hari ini. Artinya itu dari skala besar. Dari skala kecil juga sama, banyak anak-anak teknik. Nah, kemudian kenapa anak teknik harus ber-PMII, harus berorganisasi? Agar tidak individualis. Agar tidak, menurut saya, agar tidak berpikir tentang dirinya sendiri dan dia mau peduli terhadap lingkungan gitu. Kemudian manajemen waktu. Kita dituntut kesibukan kuliah, kesibukan berorganisasi. Kita akan diberikan kesempatan untuk belajar memanage waktu. Mana penting tapi mendesak. Mana penting saja. Mana yang tidak penting dan mana yang sama sekali tidak penting. Kualitas nongkrong kita ini akan berubah tuh. Oh, berubah Bang ya? Berubah jelas. Kalau dulu kita sebelum ber-PMII, yang tadinya anak SMA tuh Bang. Anak SMA nongkrong gitu ngobrol kan. ngalor ngidul. Ngalor ngidul ke gitaran Bang. Ya, kita ketika masuk PMII gitaran masih. Ngopi juga masih, nongkrong juga masih, tapi Rokok kualitas juga nongkrongnya tuh beda jelas berbeda. Kita sudah bicara tentang sejarah. Sebagai anak muda, anak teknik kita harus tahu sejarah. Kenapa anak muda harus mau berkontribusi, menghibahkan waktu mudanya, menghibahkan
masa mudanya untuk berorganisasi, menghibahkan masa mudanya untuk berjuang, bertarung. Kita diajarkan untuk mencintai republik ini. Bener-bener begitu. Nah di PMI salah satu caranya, salah satu wadahnya. Memang ada wadah yang lain. Tapi menurut opini saya, PMI merupakan wadah yang tepat, paket lengkap tadi yang saya sebutkan. Jadi anak teknik ya menurut saya juga harus mampu untuk ber-PMI, harus mau. Karena kita harus mewarisi idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Tidak oportunis lah. Iya. Kira-kira itu tuh sederhananya. Bakar rokok dulu ya tuh. Oh iya, santai Bang. Kita kan beropini nih Bang, ngopi dan beropini. Nah, selanjutnya gitu Bang ya kan, kita sudah menjelaskan banyak hal lah tentang PMI, apa itu PMII, terus kegiatan PMI apa aja, kenapa harus ikut PMII, dan kenapa anak teknik harus ber-PMII. Nah, setelah itu kan kita juga harus tahu Bang ya, peran-peran pemuda gitu Bang ya. Yang hari ini kenapa anak muda harus berperan. Kita tahu bahwa hari ini Bang ya, hari ya kita tahu loh Bang, kita sudah mengalami disrupsi digital. Bagaimana yang biasanya kita kuliah itu di kelas, sekarang sudah daring. Betul. Kita biasanya belanja harus ke mall, harus ke toko ataupun harus ke pasar, sekarang bisa lewat e-commerce kayak Shopee. Dunia berubah lah. Sudah berubah ini Bang. Kan anak muda juga sudah berubah. Sudah malas gitu biasanya ya. Sudah malas ikut berorganisasi, sudah malas untuk berperan untuk bangsa, negara dan agama. Nah, kenapa gitu Bang di hari ini walaupun di era disrupsi digital ini anak muda harus berperan gitu kan? Kenapa anak muda harus berperan? Karena yang melakukan perubahan ini anak muda tuh. Anak muda. Banyak kontribusi-kontribusi anak muda. Misalnya hari ini dah. Apakah yang mempelopori Gojek itu orang-orang yang berumur di atas 50 tahun? Enggak Bang. Enggak. Kemudian yang mendirikan Bukalapak, Traveloka dan lain sebagainya itu orang-orang yang di atas 60 tahun? Bukan Bang. Bukan juga. Artinya anak muda punya kontribusi. Nah, kenapa anak muda ini harus punya kontribusi? Karena dari sejarah juga anak muda ini diwarisi untuk melakukan perubahan tuh. Perubahan dari mulai negara otoriter dipimpin rezim Soeharto misalnya. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk beropini tuh. Dulu mungkin sulit kita beropini di ruang publik. Hari ini di era disrupsi ini kita dituntut untuk siap menghadapi perubahan itu. Bahkan dalam diskursus PMI kita selalu membincang di masa depan ini kita akan menghadapi perubahan apa? Perubahan digital, revolusi industri. Bahkan dalam beberapa diskusi kita pembicaranya bukan orang Indonesia kan? Silakan cek jejak digitalnya kalau memang teman-teman atau sahabat-sahabat warga pergerakan tidak percaya. Diskursus dan diskusi PMI ini dalam membincang negara bukan hanya tentang hari ini tapi juga untuk hari esok. Kita harus siap gitu loh. Makanya anak muda ber-PMII, berproses, berjuang untuk mempersiapkan karakteristik kita, untuk mempersiapkan kualitas diri kita, untuk mempersiapkan kepemimpinan kita, untuk mempersiapkan jiwa leadership kita di masa depan. Ketika kita di masa depan akan memimpin, kita sudah siap tuh. Memimpin sudah siap, pengetahuannya sudah siap, sejarah wawasan kebangsaannya sudah siap. Insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dari skala kecil, mimpin keluarga, RT RW, kecamatan, kelurahan, jadi anggota dewan, jadi pemimpin perusahaan tuh, jadi pemimpin proyek. Ya minimal nilai-nilai yang diwarisi oleh PMI menjadi bekal saja anak muda. Jadi anak muda harus berperan dalam situasi politik, situasi nasional, situasi sosial, karena mau berharap dengan siapa perubahan Indonesia ini selain daripada anak muda. Kira-kira itu tuh. Iya, kita tahu lah Bang, anak muda sekarang kan biasanya kan suka ngegame gitu, cewek-ceweknya suka drakor gitu kan, suka K-pop. Kan itu kan suatu kegiatan yang tidak produktif gitu Bang ya, yang harusnya anak muda kan menyiapkan gitu Bang ya. Kita tahu lah 2030 kita sudah memasuki bonus demografi, 2045 kita Indonesia sudah akan mengalami kemajuan dan yang lainnya gitu Bang ya. Kita kan punya visi gitu Bang ya, tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju kan Bang ya. Nah untuk itu kan kita anak muda gitu sahabat-sahabat, jangan sampai
mengikuti ataupun ya apa namanya, masa-masa muda kita dibiarkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Nah, untuk itu sahabat-sahabat bisa mengikuti PMI untuk agar sahabat-sahabat di sini bisa produktif gitu kan, bisa nanti belajar, bisa berproses gitu kan, dan yang lainnya. Nah, setelah kita tahu gitu Bang, anak muda itu kenapa harus berperan, selanjutnya itu Bang, kita tahu lah, kita ini adalah organisasi yang ada di Kota Cilegon gitu Bang ya. PMI FT Untirta, Fakultas Teknik Untirta itu ada di Kota Cilegon. Iya. Nah, kontribusinya PMI ini Bang ya. PMI Kota Cilegon ini untuk Kota Cilegon kontribusinya sudah sejauh apa gitu. Oh iya ya. Jadi Ada nggak kontribusinya gitu? boleh tahu nggak sih kontribusinya gitu ya? Iya. PMI di Kota Cilegon, ini pengalaman aja tuh. Pengalaman saya memimpin PMI Cilegon, diberikan kesempatan lah oleh teman-teman. Contoh misalnya Hari Santri tuh. Silakan warga pergerakan cek. Hari Santri di Kota Cilegon yang pertama itu dipelopori oleh PMI itu. Oleh PMI Bang? Oleh PMI dan beberapa organisasi keagamaan yang di bawah naungan NU. Silahkan cek jejak digitalnya. Saat itu, saat kepemimpinan wali kota Cilegon dipimpin oleh Pak Edi, ini kan di beberapa kota tuh sudah dilaksanakan peringatan Hari Santri secara nasional. Karena ada instruksi presiden. Nah, di Cilegon saat itu belum tuh. Belum. Sangat disayangkan. Pemkot Cilegon lamban. Tidak tahu sejarah. Padahal kalau kita nih kan PMI diskusi nih. Iya, Diskusi PMI ini kan kita sama-sama tahu bahwa ada Geger Cilegon tuh. Geger Cilegon. Menjadi tempat pertumpahan darah para kiai dan para santri dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah, terhadap kolonialisme. Tumpah darahnya tuh di Cilegon tuh. Darahnya, nyawanya, bahkan kiainya kita sama-sama tahu. Ya, Kiai Haji Samun. Kiai Haji Samun meninggal. Ya, bukan soal menang dan kalah, tapi soal Cilegon menjadi tempat pertumpahan darah kiai dan NU. Kader-kader santri yang nyawanya, darahnya tumpah di Cilegon. Malah tidak menyelenggarakan coba. Dan saat itu PMI berkontribusi, PMI mengambil peran tuh. Karena itu kewajiban kita. Dengan apa caranya? Dengan mengkonsolidasikan, dengan memberikan masukan kepada Pemkot. Bahkan saat itu karena dinilai lambat, PMI mengambil tindakan tegas. Hampir kita mau bawa beberapa pasukan tuh untuk memaksa Pemkot menyelenggarakan. Silahkan teman-teman cek jejak digitalnya. Hari ini semua serba digital tuh. Iya. Kita bicara ada jejak digitalnya. Ada jejak digitalnya. Ada beritanya. Ada beritanya. Nah, itu kontribusinya jelas bahwa menyadarkan pemerintah di tanah ini, di Cilegon ini, dulu Geger Cilegon 1888. Dulu tempat tumpah darahnya para suhada di sini tuh. Jangan sampai yang lain menyelenggarakan, Pemkot tidak. Ini sebuah tindakan yang menurut saya tidak menghargai sejarah tuh. Nah, PMI lah di situ mempelopori, menyelenggarakan, dan alhamdulillah hari ini sudah rutin diselenggarakan. Itu contoh kecil tuh. Contoh yang lain misalnya banjir tuh depan Pemkot, Polres depan Kodim. Nah, itu kan PMI berkontribusi dengan teman-teman yang lain, dengan organisasi Cipayung, dengan anak-anak muda. Kita nyatakan kalau pemerintah Kota Cilegon ini punya kantor tuh dan simbolnya itu adalah Pemkot, maka memalukan sekali dengan PAD 2 triliun. Aduh, 2 triliun. Iya, 2 triliun. Ini uangnya sebanyak apa? Serumah ya, Bang. Artinya disitulah PMI harus mengambil peran tuh. Itu bukti nyata bahwa PMI berkontribusi dan banyak kontribusi yang lain. Misalnya contoh saat penyelenggaraan pergantian kepemimpinan di level PNS. Wah, itu kan sempat ribut juga tuh. PMI berkontribusi kan mengambil tindakan tegas. Pemerintah harus tegas, nggak boleh ada suap menyuap. Jual beli jabatan. Jual beli jabatan. Artinya kontribusi PMI ini banyak. Silahkan mungkin teman-teman mahasiswa baru kalau mau ngecek silahkan PMI aksi unjuk rasa di search, atau misalnya PMI Cilegon beraudiensi, atau tuntutan mahasiswa PMI Cilegon. Silahkan dicek, semua jejak digitalnya ada. Jangan khawatir. Ya, nah, itu bukti ya. Bahkan akhir-akhir ini Bang ya, kita PMI bekerja sama dengan Cipayung plus dengan Kapolres, kita membagikan
bansos gitu. Ya, bantuan. yang kemarin ini ya. Ya, kemarin ini kan baru kemarin ini kan efek dari PPKM. Nah, kita PMI tidak diam saja sahabat-sahabat. Kita membantu orang-orang yang terdampak PPKM dengan memberikan bantuan tersebut. Itu contoh tuh ya. Contoh hari ini gitu Bang ya. Yang lalu lebih banyak gitu Bang ya. Sampai tidak terhitung kan, bahkan kita juga berkontribusi gitu Bang ya, menjadikan Kiai Haji Samun pahlawan nasional. Bener gak Bang? Kita kan sempat demo itu kita kan. Itu ada jejak digitalnya lah, bisa dicek. Nah, jadi gitu sahabat-sahabat, mungkin ya itulah sepenggal kita lah Bang ya, segitu obrolan kita, cerita kita tentang apa itu PMII. Mungkin bisa di search lah sahabat-sahabat. Kalau pengen lebih tahu tentang PMII, di Google banyak sahabat-sahabat. Bahkan kalau kalian ingin mengetahui Instagramnya, kita juga punya Instagram sahabat-sahabat, BK PMI FT Untirta. Biar sahabat-sahabat tahu lah apa saja kegiatan-kegiatan PMI FT Untirta. Jadi nggak bakalan pernah menyesal tuh. Ya, tidak akan pernah menyesal Bang ya. Sebagai anak muda yang akan mewarisi republik ini tuh, berat tuh. Berat. Republik ini akan diwarisi kepada siapa kalau bukan anak muda? Anak muda. Di masa depan, siapa lagi kalau bukan kita? Artinya, jangan sampai kita tidak siap tuh. Bolehlah teman-teman mencintai budaya Korea, bolehlah itu hak asasi tuh. Opini kita mau menyalahkan juga boleh, tapi juga menurut pendapat saya, opini saya, itu dipersilakan juga sih tuh. Kalau yang penting jangan sampai tidak tahu budaya kita, jangan sampai tidak tahu silat. Sebagai orang Banten misalnya. Bandrong gitu ya. Iya, Bandrong misalnya. Ente orang Bojonegara. Orang Cilegon juga Bang. Orang Cilegon ya. Bandrong juga Cilegon. Bandrong juga Cilegon. Ya artinya itu beberapa hal yang menurut saya penting juga tuh sebagai anak muda nih, gitu tuh. Jangan sampai apatis, jangan sampai dilewatkan masa muda ini dengan sia-sia tuh. Muda kita hanya sekali tuh. Tidak ada masa muda setelah masa muda tuh. Setelah masa muda ya masa tua. Masa tua artinya siapkan diri kita sebaik mungkin tuh. Dan PMI menjadi salah satu luang untuk teman-teman mahasiswa baru, silakan bergabung dengan PMI. Tidak memaksa. Kalau teman-teman pengen sekedar tahu, datang basecamp kita diskusi. Kalau teman-teman sekedar ingin tahu lalu kemudian tidak tertarik, itu hak teman-teman. Kita tidak pernah memaksakan Bang ya. Tidak pernah memaksakan. Masuk PMI lalu kemudian merasa tidak cocok karena di PMI begini itu hak juga, silakan. Karena tapi yang pasti jangan sampai apatis, jangan sampai tidak mau berorganisasi karena masa muda kita hanya sekali tuh. Itu tuh penting itu. Mungkin udah Bang kali Bang ya. Ya, boleh. Udah lumayan lama kita ngobrol gitu Bang ya. Mungkin ada pesan terakhir dari Abang gitu Bang buat masa-masa baru gitu, apa motivasi, saran dan yang lain-lainnya gitu. Ada nggak itu Bang? Kata-kata terakhir lah gitu di agenda ini gitu Bang, di kopi dan opini hari ini gitu. Kopi dan opini, udah ada kopinya kita beropini ya. Pesan saya mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru, ya bangku perkuliahan jangan menjadi tembok besar yang menjadi penghalang kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Anak muda mahasiswa harus mengambil peran strategisnya, Jangan sampai peran yang seharusnya kita ambil sebagai anak muda tidak kita ambil. Kita apatis, kita tidak peduli, kita individualitis. Lalu mau berharap dengan siapa perubahan-perubahan besar ini? Kelak sahabat-sahabat warga pergerakan, kawan-kawan mahasiswa yang sekarang menjadi mahasiswa baru akan menjadi pemimpin perusahaan, akan menjadi pemimpin di tengah masyarakat, akan menjadi pemimpin di level-level elit kepemimpinan, mau di partai politik, mau di lembaga sosial, mau di perusahaan, mau jadi entrepreneurship. Jangan sampai apatis. Nah, persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Salah satu berprosesnya adalah PMII. Masa muda kita sekali, mari kita nikmati masa muda ini dengan seproduktif mungkin. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang diberikan kesempatan untuk mengenyam bangku perkuliahan. Tidak semua anak muda bisa kuliah. Paling itu sih Tom, pesan saya paling terakhir. Terima kasih gitu Bang ya, kita sudah mengobrol panjang ini. Terima kasih Bang sudah menyempatkan hadir gitu Bang ya di kopi dan opini kita hari semoga ini. kita ketemu di sesi selanjutnya selanjutnya gitu Bang ya. Mungkin saya juga punya kata-kata terakhir gitu Bang di kopi dan opini hari ini. Jadi jangan jadi anak muda yang pesimis dan realistis, tapi jadilah anak muda yang optimis dan produktif.
Mungkin itu sahabat-sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam persahabat.